Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naufa Zilfia dari kelas 12 MIPA 2. Materi yang akan saya bawakan pada kesempatan ini adalah kias, pengertian kias, rukun kias, dan macam-macam kias. Kias menurut arti bahasa ialah penyamaan, membandingkan atau pengukuran, menyamakan sesuatu dengan yang lain. Pengertian kias menurut para ulama usul fikih ialah menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang ada dasar nasnya dengan cara membandingkan kepada suatu kejadian atau peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas, karena ada persamaan ilat antara kedua kejadian. Dasar hukum kias. Sebagian besar para ulama fikih dan para pengikut mazhab yang empat sependapat bahwa kias dapat dijadikan salah satu dalil atau dasar hujah dalam menetapkan hukum dalam ajaran Islam. Hanya karena berbeda pendapat tentang kadar penggunaan kias atau macam-macam kias yang boleh digunakan dalam mengistimbatkan hukum. Ada yang membatasinya dan ada pula yang tidak membatasinya. Namun semua mereka itu barulah melakukan kias apabila ada kejadian atau peristiwa, tetapi tidak diperoleh suatu nas pun yang dapat dijadikan dasar. Rukun kias yang pertama, al-aslu, pokok. Sumber hukum yang berupa nas menjadi ukuran atau tempat yang merupakan para fuqaha mendefinisikan al-aslu sebagai objek kias di mana suatu permasalahan tertentu dikiaskan kepadanya. Imam Al-Amidi dalam Matbu mengatakan bahwa al-aslu adalah sesuatu yang bercabang yang bisa diketahui hukumnya sendiri. Contoh, pengharaman ganja sebagai kias dari minuman keras adalah keharamannya, karena suatu bentuk dasar tidak boleh lepas dan selalu dibutuhkan. Dengan demikian, maka al-aslu adalah objek kias, di mana suatu permasalahan tertentu dikiaskan kepadanya. Yang kedua, al-fa'ru, cabang. Al-fa'ru adalah sesuatu yang tidak ada ketentuan nas. Fara yang belum berarti cabang, yaitu suatu peristiwa yang belum ditetapkan hukumnya, karena tidak ada nas yang dapat dijadikan sebagai dasar. Fara disebut juga makis, atau yang diukur, atau musibah, atau yang diserupakan, atau mahmul, yang dibandingkan. Ketiga, al-hukum adalah hukum yang dipergunakan kias untuk memperluas hukum dari asal ke far, cabang, yaitu hukum dari ashal yang telah ditetapkan berdasarkan nas, dan hukum itu pula yang akan ditetapkan pada fara seandainya ada persamaan ilatnya. Yang keempat, al-ilah, sifat. Ilat adalah alasan serupa antara alasan dan far, cabang, yaitu suatu sifat yang terdapat pada as. Dengan adanya sifat itulah as mempunyai suatu hukum, dan dengan sifat itu pula terdapat cabang disamakan dengan hukum asal. Contoh, minum narkotika adalah suatu perbuatan yang perlu ditetapkan hukumnya, sedangkan tidak perlu ditetapkan hukumnya, sedang tidak ada satu nas pun yang dapat dijadikan sebagai dasar hukumnya.
Untuk menetapkan hukumnya, dapat ditempuh cara kias dengan mencari perbuatan yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas, yaitu perbuatan minum khamar yang diharamkan berdasarkan firman Allah yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Quran Surat Al-Maidah ayat 9. Antara minum narkotika dan minum khamar ada persamaan ilat, yaitu sama-sama berakibat memabukkan para peminumnya sehingga dapat merusak akal. Berdasarkan persamaan ilat itu, ditetapkanlah hukum minum narkotika, yaitu haram, sebagaimana haramnya minum khamar. Macam-macam kias. 1. Dari segi kekuatan ilat yang terdapat pada furu' dibanding dengan yang terdapat pada asal, kias dibagi menjadi 3, yaitu A. Kias al-aulawi, yaitu suatu ilat hukum yang diberikan pada asal lebih kuat diberikan pada furu', seperti terdapat pada Quran Surat Al-Isra ayat 23 yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Memukul orang tua dikiaskan dengan menyakiti hati orang tua. B. Kias al-musawi, suatu kias yang ilatnya yang mewajibkan hukum atau mengkiaskan sesuatu pada sesuatu yang keduanya bersamaan dalam keputusan menerima hukum tersebut. Contohnya, menjual harta anak yatim dikiaskan dengan memakan anak yatim. C. Kias al-adna, mengkiaskan sesuatu yang kurang kuat menerima hukum yang diberikan pada sesuatu yang memang patut menerima hukum itu. Contohnya, mengkiaskan jual beli apel pada gandum merupakan riba fard. 2. Segi kejelasan ilat yang terdapat pada hukum. A. Kias al-jali, kias yang ilatnya ditetapkan oleh nas bersamaan dengan hukum asal, atau nas tidak menetapkan ilatnya, tetapi dipastikan bahwa tidak ada pengaruh terhadap perbedaan antara nas dengan furu'. Contohnya, mengkiaskan budak perempuan dengan budak laki-laki. Sampailah kita kepada kesimpulan kias. Kias pada dasarnya merupakan penerapan hukum yang terdapat dalam asal kepada far'un, cabang, yang belum terdapat di dalamnya sesuatu hukum. Kias dapat dilaksanakan apabila di dalam ashal dan furu'un itu terdapat kesamaan ilat. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.